Baik, selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan Kamsiber Sandi, Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat sore Bu Jakia. Selamat sore Pak. Baik, kita bertemu lagi ya di sesi sore hari ini. Setelah dari tadi siang, habis makan siang kita belajar dari konsep kriptografi dasar, lalu kriptografi mekanis gimana, dan kriptografi modern bagaimana. Kemudian pembagiannya bagaimana, dan sekarang kita seperti janji kita tadi, kita akan masuk di penerapan kriptografi modern. Saya screen sharing dulu. Ya, kita masih di kriptografi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Anggap saya sebagai teman diskusi baru karena mungkin pengalaman saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Nama saya Mora Hertanto Ritonga. Saya sebagai Widyaiswara Muda. Mungkin belum ada setahun ya Pak pengalamannya. Untuk email saya bisa dihubungi di morahertanto@bssn.go.id. Saya tinggal di Bogor, Bojonggede tepatnya. Ada yang dari Bogor? Bu Jakia dari Bogor? Atau Pak Fatih? Iya Pak. Oh iya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya, kopi darat kalau istilah orang. Kita lanjut aja. Di pembelajaran hari ini, sekedar review, tadi kita sudah belajar konsep kriptografi praktis. Mulai dari yang klasik, mekanis sampai modern. Kemudian layanan kriptografi modern itu apa saja, dan di sore hari ini kita akan lihat penggunaan kriptografi modern itu seperti apa, yaitu tepatnya di tanda tangan elektronik atau bahasa Inggrisnya tanda tangan digital ya Bapak Ibu. Ini seperti contohnya kemarin saya dapat surat perintah dari Kepala Pusdiklat. Tanda tangannya itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik, jadi tidak manual lagi yang ada garis-garisnya, yang ada garis atau biasanya bentuk gelembung ya, atau pokoknya tulisan susah lah. Tapi ini sudah tanda tangan elektronik lah. Ini bisa diverifikasi ya dengan ada aplikasinya. Ini dia tanda tangan elektronik. Kita lihat mungkin isu yang sekarang tentang tanda tangan elektronik ini atau disingkat TTE. Ini berita 6 Februari ya Pak, maksudnya baru sekali, bahwa pemerintah sedang menggodok tentang sertifikat tanah secara elektronik. Sertifikat tanah, mungkin nanti sertifikat rumah, mungkin kedepannya juga mungkin STNK, BPKB semua sudah jadi elektronik. Ini ada beberapa fakta, Bapak bisa akses di berita atau portal nasional, berita nasional. Nah, kalau kita pengen merubah sertifikat tanah itu jadi elektronik, ada beberapa syarat dan prosedurnya, bisa dibaca aja di sana, karena kita tidak membahas. Intinya yang saya sampaikan bahwa kita atau Indonesia lah sedang sudah merubah mau ke sana mau jadi elektronik. Lanjut, mungkin akan ada tantangan buat notaris. Nanti kami kerjanya bagaimana gitu. Tetap mereka akan ada kerja. Jangan bukan hanya tantangan itu, bahkan orang-orang jahat ya kalau saya bilang tanda kutip ya sudah mulai memanfaatkan keadaan itu. Bahwa dari kepala BPN sendiri, Badan Pertanahan Nasional, sudah menyebutkan jangan langsung memberikan sertifikat fisik kita itu kepada orang yang tiba-tiba datang misalnya ke rumah kita gitu mengetuk pintu. Jangan. Ini secara definisi kita singkat aja bahwa tanda tangan elektronik itu tanda tangan digital adalah fungsinya sama seperti tanda tangan manual. Suatu dokumen kita tanda tangan itu menyatakan bahwa itu memang punya kita gitu ya. Kemudian tanda tangan digital itu adalah sidik jari dari dokumen dan ada timestamp-nya di sana. Ada timestamp-nya, satu dokumen kita tanda tangan hari ini, nanti ada timestamp-nya di sana hari ini jam berapa gitu. Kemudian tanda tangan digital itu bukan suatu dokumen suatu tanda tangan yang kita foto lalu kita tempel di satu dokumen lain, bukan. Misalnya saya scan gitu ya, suatu dokumen lalu saya tempel di sini, tidak, bukan seperti itu. Kemudian
tanda tangan digital itu mempunyai ciri-ciri tertentu dan unik untuk setiap dokumen yang kita tanda tangani. Karena tadi ada timestamp-nya itu. Setiap dokumen yang kita tanda tangani ada ciri khususnya. Ini menurut ahli bahwa TTE itu harus satu otentik, ya sama seperti tanda tangan manual. Setiap orang pasti berbeda. Kemudian TTE itu tidak dapat dipalsukan, ya karena kita menyerahkan data pribadi, lalu nanti melalui aplikasi kita akan dikasih aplikasinya untuk menciptakan TTE itu ada passphrase-nya atau password-nya. Kemudian tidak dapat digunakan lagi sekali kita pakai, yaitu untuk dokumen itu gitu. Kemudian dokumen yang sudah di TTE tidak dapat diubah lagi. Memang sekali pakai karena ada timestamp tadi itu, timestamp. Kemudian tidak dapat disangkal. Misalnya saya tanda tangan suatu dokumen, saya bilang itu bukan punya saya Pak, tinggal dilihat aja itu ada tanda tangannya enggak gitu. Ini secara gambaran ya. Ini pelajaran ini dipelajari di Sekolah Tinggi Seni Negara Pak. Ini butuh lebih dari 1 semester. Intinya adalah si pengirim itu menggunakan private-nya, si penerima menggunakan public key-nya untuk memverifikasinya. Kita lihat video berikut ini, mudah-mudahan lebih jelas tentang tanda tangan elektronik itu. Perkembangan teknologi menjadikan segala hal dapat dilakukan secara digital, mulai dari berbelanja, belajar, marketing dan promosi, hingga persetujuan dokumen. Selain mempermudah, digitalisasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih aman dan nyaman. Tanda tangan elektronik merupakan jawaban dan hadir dalam perwujudan era digital. Seperti apa tanda tangan elektronik itu? Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi identitas penandatanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Berbeda dengan tanda tangan pada umumnya dengan menggunakan pena di atas secari kertas sebagai tanda persetujuan atau sekedar memberi informasi data diri. Kini tanda tangan dapat dibuat secara elektronik dan berfungsi sama seperti tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik memungkinkan Anda menandatangani dokumen penting dimanapun dan kapanpun, sekalipun dalam perjalanan. Untuk membuat tanda tangan elektronik, diperlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat digital sebagai identitas Anda. Pilih dokumen elektronik yang harus ditandatangani, masukkan passphrase atau PIN Anda, dengan mudah dokumen Anda berhasil ditandatangani. Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 11, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 51 yang diperbaharui pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik berlaku dan sah di mata hukum. Jadi, dapat segera dikirimkan melalui email atau sistem elektronik tertentu. Lalu bagaimana keamanan tanda tangan elektronik ini? Menggunakan teknologi persandian atau kriptografi, algoritma enkripsi asimetrik akan menghitung nilai tanda tangan, kemudian ditambahkan ke dokumen elektronik Anda. Enkripsi asimetrik memberikan perlindungan dengan metode matematis yang kompleks dan unik, sehingga dokumen tidak akan mudah disalahgunakan atau dipalsukan. Keaslian dan keutuhan dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik yang tersedia, seperti PDF Reader, fitur verifikasi basis web, atau basis mobile. Aplikasi verifikasi memberikan informasi apakah dokumen itu valid atau invalid. Penggunaan tanda tangan elektronik mendukung pengurangan penggunaan kertas dan membuat pekerjaan menjadi efisien dengan tidak mengirimkan dokumen secara fisik yang memakan waktu lama. Tanda tangan elektronik aman, hemat, mudah, efisien, dan terpercaya. Ayo beralih ke tanda tangan elektronik. Mana Bapak Ibu? Melihat videonya tadi. Sampai saat ini sudah ada pertanyaan, mohon di-keep dulu ya, satu slide lagi dari saya. Bahwa layanan kriptografi pada TTE itu seharusnya dia menyediakan fungsi autentikasi, yaitu bahwa si penerima yakin bahwa itu adalah pengirimnya, kemudian tidak bisa disangkal, memang karena ada tanda tangannya tersebut tadi.
Baik, sebelum kesimpulan ada pertanyaan dari Bu Jakia? Bu Jak Apa dibayar? berbayar, oh iya. Apakah aplikasi tanda tangan elektronik berbayar? Kalau secara pemerintahan tentu tidak. Tinggal menghubungi ke BSSN, nanti dikasih prosedurnya dan aplikasinya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mari kita segera beralih ke tanda tangan elektronik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin tertarik dan bisa nanti menjelaskan bahwa fungsi kriptografi modern itu salah satunya adalah di tanda tangan elektronik. Mohon maaf segala kekurangan, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.